hanya pandai berbicara cukup tidak akan terkonteks dalam kehidupan batinnya, sehingga akan mudah jenuh, mudah linglung, dan mudah bingung pada saat kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi berbicara ikmal li dunyaka ka'anaka ta'isu abadan, berdunialah kamu dengan sungguh-sungguh sepertinya kamu hidup abadi. Ka'anaka kita ganti totalitas kamu untuk keabadian. Orang mati itu hanya perpindahan dimensi. Orang meninggal itu hanya perpindahan kepadatan saja. Orang mati itu, saat kita berbadan kasar, kita berada di dimensi dunia. Ini adalah densitas 2, densitas dunia. Kalau dimensi berbeda, ya dimensi berbeda. Jadi ini adalah hanya perbedaannya saat orang meninggal dunia itu nggak pakai raga. Ini pindah densitas, pindah kepadatan. Ini ilmu kimia, nah ini ilmu fisika. Saya yakin jenengan gak dong. Ada yang dong, satu dua lah. Jadi pada saat di situ kepadatan begitu ya. Tapi kamu bayangkan saja tentang dunia itu bahwa densitas 2 begitu saja ada. Beda dengan fase. Ada maksud jelas nih sih, nggak usah ya. Jadi pada saat kita berada di dalam densitas 2 dunia ini, seharusnya orang meninggal dunia itu masuk ke densitas 3 atau densitas 4 atau densitas 5. Saat seseorang itu meninggal dunia itu masih tetap di densitas 2, masih di dunia, tapi dimensinya sudah beda. Ya, mungkin sudah mulai paham ya, dimensinya sudah beda. Kita sudah tidak di dimensi dunia. Dimensi kita sudah di dimensi akhirat. Ini ya, seharusnya sudah dimensi diagonal gitu ya. Malah bingung nih. Jadi sudah pada dimensi di dimensi akhirat, akan tetapi densitasnya masih densitas dunia. Jadinya apa? Keinginan-keinginan kelekatan dengan dunia tidak ikut transformasi. Keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan dunia tidak ikut terhilang, tidak ikut teradamkan. Maka hati itu ngadam kalau meninggal, jadi tidak teradamkan. Itulah yang sesungguhnya dampak dari perilaku neraka dunia, sehingga terwujud menjadi neraka akhirat. Neraka itu bukan masalah perkara dunia. Neraka itu bukan perkara akhirat. Neraka itu perkara dunia. Surga itu bukan masalah perkara akhirat. Surga itu perkara dunia. Akhirat itu dalam pengertian yang kita anggap gaib, yang selama difahami, itu adalah hanya sebuah konsekuensi dari neraka yang kamu ciptakan di dunia. Kamu bisa menciptakan neraka di dunia itu gampang banget, mudah, nggak pakai sulapan. Setiap kamu ketemu orang jangkrik, bajingan, berarti kamu sudah membuat neraka cepet banget. Kamu spontan dibenci orang, ben pedok wong misui, ben pedok wong nonjok, ben pedok wong ngelokke, maka kamu telah menciptakan neraka. Mudah itu. Nggak usah dicoba, tapi nek arep nyoba monggo. Di pondok sedina wewe misuh langsung ditokne ke pondok. Gitu loh. Pun pada saat kamu ingin menciptakan surga, itu juga surga akhirat itu hanya sebuah konsekuensi dari surga yang ingin kamu ciptakan di dunia ini. Jannah. Kenapa? Uzlifatul jannah. Uzlifatul jannah.
lil mukminin ghairu ba'id. Sesungguhnya yang dikatakan jannah uzilfatul jannah itu melekat bagi mereka orang mukmin di mana dia saat ini hidup. Ghairu ba'id, tidak nunggu nanti. Ini ayat. Berarti widodarinya gimana? Ya saiki wong nyatane kowe ya duwe bojo. Lah widodarimu toh. Lah widodarimu kuwi mbok dadekne kamu menjadi setan apa menjadi jin, menjadi iblis, kan ya kamu. Saya bojoku tak dadekne setan lah biar rumah tangga saya neraka, kan gitu kan. Ya terserah kowe. Kan gitu loh ya. Besok itu hanya hasil konsekuensi apa yang kamu ciptakan saat ini. Nek mikir sok widodari kedep di masa yang akan datang saat meninggal dunia itu abstrak, itu judi, nggak tahu kepastiannya. Apakah perempuan bener apa enggak? Kalau ternyata banci, ya. Setelah kamu meninggal, kadung di dunia kenteng-kenteng wanto cantik, tiba-tiba banci. Ayune iyo, tiba-tiba banci. Nah, piye? Anggar. Jadi itu sesungguhnya, sehingga berbicara tentang jin, tentang setan yang selama ini berpikir kemakhlukan, enggak. Kalau Anas, manusia itu tepatnya salah dan dosa, sehingga untuk memposisi menjadi al-insan, menjadi manusia yang mukmin atau menjadi manusia yang ihsan, muhsin, itu yang disebut Anas, itu adalah penetralisirnya sadar makhluk khotok wanisian. Kita tuh sadar sebagai hamba tepatnya salah, kurang dan dosa, kan gitu. Kita sadar. Nek sadar salah, dosa, kurang, semuanya mungkin sadar, gitu. Tapi pada saat berbuat disalahkan oleh orang lain, bisa menerima. Wis disalahne karo ibumu wae dadi anak kon dandani ngene gak iso, gak godak, kowe kok salah terus nerima wis disalahne. Enggak toh? Padahal menungso kuwi tempatnya salah, kurang dan dosa. Ning nyatane disalahne gak tau gelem. Nggih napa mboten? Alhamdulillah sadar. Tapi engkau faktane metu ke pengajian, salahku ki apa to? Nggih napa mboten? Ya syukurlah. Sing penting kita bersyukur, kita ngakui kita salah, kan gitu. Walaupun nggak bisa menerima disalahkan. Kita sering mengatakan bahwa saat seseorang itu melihat sesuatu yang orang lain tidak tampak, gaib ya pamannya, medon, druwe, kita katakan itu jin. No, bukan. Jin itu kondisi saat ini nih loh. Apa yang tersimpan di dalam hatimu itu jika kamu berbuat baik, tampaknya baik, tapi ada kepentingan yang menyertai di dalam hatimu itu, maka itu jin. Jin itu maknanya samar. Jin itu maknanya sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak ditampakkan. Sebab jika ditampakkan akan ketahuan belangnya, itu namanya jin, gitu loh. Nek fisiknya ketok ngeglo, tapi bukan berarti kemudian kamu mengatakan kamu jin, nggak bisa. Dasar jin kan gitu. Pomone kowe nyalon bupati, tak kayak duit, nyah, gitu kan? Ning engko aku pilihan yo. Apakah berarti saya jin? Enggak, karena saya ungkap. Bab jin itu enggak diungkap. Tak kayak duit, ning di hatiku, awas kowe nek gak milih aku. Nah, itu berarti saya jin. Tapi ini tak ungkap, enggak. Ya, saya bingung gue.
Itu namanya jin ketolos. Tapi jin itu adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di atas perbuatan yang dilakukan. Itu jin. Kalau setan, jadi kalau orang ketakutan, roh setan gitu. Siapa sebenarnya setannya? Kowe nek ketemu sesuatu yang nggak tampak, kuntilanak, sakmene iki melayu gak nek petuk? Enek sing melayu gak? Takut ndak? Ada yang takut ndak? Ada. Banyak. Semuanya. Jadi saat ketakutan melihat, kemudian ada setan, kamu lari. Setannya yang lari itu. Setan itu perbuatan seseorang yang hasil dari pengaruh negatif. Kemudian kita berbuat hasil dari yang telah mempengaruhi kita. Umpamanya kamu sudah akan enjoy bisnis di bidang ini, ya, kamu bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian kamu diiming-iming dengan orang lain, dengan bank, paman, bla 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 begitu. Kamu ganti bisnis ini, saya hutangi ini, bla 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 bla. Akhirnya titik tertentu kegebul hutang, kan gitu kan? Kamu terpengaruh sehingga ini kamu tinggalkan. Padahal ini sudah lebih dari cukup, tinggal kamu membesarkan hanya karena ingin. Setan itu apa toh? Pengaruh-pengaruh negatif yang telah tertransformasi dalam perilaku kita. Kamu ingin sholat, hari gini sholat, ya gitu. Akhirnya nggak sholat. Itu pada sebenarnya kan adalah setan. Tapi bukan berarti kemudian kita nunjuk hidung bahwa dia itu setan, dia itu jin, begitu ya. Ini yang harus difahami. Kalau nggak difahami nanti kamu ambil alih, kamu gunakan untuk dasar setan kan gitu. Gelut taruh koncomu gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu isimnya selalu takrif, kan gitu, selalu jelas, selalu jelas. Kata pengantar to'e sajam. Yang penting kan, oh ternyata setan begitu, ternyata jin begitu. Jadi itu apa namanya? Medon popo. Ya wis mbok jenenge medon lho. Medon gitu. Yaitu jin yang kemudian tersebut dengan berbagai nama. Itu adalah seperti halnya kita berbicara tadi tentang surga dan neraka. Jadi jin ternyata itu juga hanya sebuah konsekuensi perilaku kita di dunia ini, gitu kan? Sesuatu yang kita sembunyikan, kita tidak transparan, punya kepentingan, konspirasi, maka saat kita meninggal tinggal nyatake bahwa ternyata kita jin, kan gitulah. Nah, wis begitu miris, ngeri, miris itu ngeri. Dampak dari perilaku jinia, dampak perilaku syaitonia.
Tapi pada saat kita menyembunyikan sesuatu yang bersifat positif, apakah disebut jin? Enggak. Tadi kan sudah ada definisinya. Sesuatu yang kita sembunyikan di balik perilaku yang tampak, ini yang bersifat negatif, kepentingan nafsiyah, kan gitu. Maka itu kan jiniyah. Nah, itulah sesungguhnya makna jin, makna setan. Menjadi jelas toh ya. Itu jadi nggak usah wedi karo setan, karo jin, nggak usah wedi. Gak usah wedi ya. Enggak wedi. Ya memang takut itu nggak bisa dijaga ragas. Kita nggak bisa sok malah gitu aja takut. Orang yang mengatakan demikian itu biasanya orang yang paling takut. Saya beberapa kali tes case ada temen, bahkan teman-teman Pokja, kendel-kendel, ketoknya kendel-kendel tenan. Setelah saya melihat tangki korban ke Pokja, setelah anak saya punya dulu itu ada anak senengane di kuburan jam loro, sing ngeterne iki lho gak enek, ternyata gak enek sing wani. Padahal nek awan, Allah ngono gak wani. Bengi jam loro bengi kon ngeterne tenan di kuburan yo ra wani tibake. Itu nek pengen tes rasa mbok bantah, wis bengi jaen gitu aja. Paling penak kan gitu. Tapi itu bukan dosa. Kalau kamu takut itu enggak. Yang menjadi dosa itu saat dipedomi. Enek orang sing sok begini. Ngapain kamu takut dengan kuburan, dengan jin? Takut itu kepada Allah. Itu biasanya di gene web, di gene FB, ya di batin sih ya akhirnya muncul penilaian, sok banget orang ini. Karena setiap orang punya mata, kamu bisa melihat, kamu bisa membaca, tapi itu nggak akan berfungsi bisa membaca dan melihat jika tidak ada cahaya.